يا ربي صل على محمد. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وعزز وعدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أشهد الأراب والأذان وإمام الطيبات والحرام والترجمان بلسان الكدام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا ربي كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبقاء ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي وقدر الجلي ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jammilni ya badi'as samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqqatin rafatin rahmatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabil mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi al-kiram khususan ila Syekh Ibrahim ibn Ismail wa Syekh Azarnuji syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
zalika yu'rafu zalika fi kitabil akhlaqi fi kitabil akhlaqi ansyadda asyaikhu al-imamu al-ajallu al-ustazu ruknul islami al-ma'rufu bil adibil muhtari syi'ron innat tawadu'a ulang innat tawadu'a min khisalil muttaqi wabihi at-taqi ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ajbun man huwa jahilun fi halihi ahuwa as-sa'idu amisyakiyu am kaifa yuhtammu umruhu au ruhuhu yauman nawa mutasafilun au murtaqi wal kibriya'u
wal kibriya'u lirabbina sifatun bihi mahsusotun fatajannabanha wattaqi titik. Bismillahirrahmanirrahim. Yorofu zalika, bisa diketahui mengenai sifat-sifat yang di atas, fi kitabil akhlaki, dalam kitab akhlak. Jadi perjumpaan yang lalu kita bahas tuh masalah tawadu, masalah takabur, masalah ifah. Nah, semua sifat, semua rasa yang bersangkutan dengan hati bisa diketahui, dipelajari, dibaca dalam kitab akhlak. Itu urusannya akhlak. Jadi kalau pengen tahu keesaan Allah, urusannya tauhid. Kalau pengen tahu tata cara sholat yang benar, urusannya fikih. Kalau pengen tahu urusan hati, itu bagiannya akhlak. Sombong, hasad, ujub, riya, sum'ah, semuanya ada dalam hati. Termasuk tawadu, pemaaf, pemurah, baik sangka, buruk sangka, semua urusan hati. Kalau bicara hati, akhlak bagiannya. Kalau bicara akhlak, tasawuf bidangnya. Itu udah bagiannya dah tuh. Mau bagaimana ngolah hati, tasawuf bagiannya. Nanti dibagi-bagi tuh. Qalbun artinya apa, fuadun artinya apa, nurun artinya apa, sodrun artinya apa. Kenapa di dalam hati ada rasa ini, rasa itu. Kenapa hati sekarang demen, besok benci. Kenapa sekarang benci, besok demen. Kenapa ada orang sombong, kenapa ada orang pelit. Itu urusannya akhlak. Jadi kalau mau ngebahas gituan, kitabnya kitab akhlak. Itu semuanya dibuka lebar tuh, dijelasin satu persatu. Mau dari hikamnya, Ihya Ulumuddinnya, Hidayatul Hidayahnya, kemudian apalagi kitab-kitab akhlak yang lainnya. Semuanya dibahas di situ. Minhajul Abidinnya, Sirajul Thalibinnya, semua membahas tentang akhlak. Termasuk niat dalam belajar yang udah disinggung sama pengarang kitab. Harus tawadu, nggak boleh sombong, nggak boleh mengharapkan penghargaan dari orang lain, nggak boleh mengharapkan popularitas dari pejabat. Itu hati urusannya. Kalau bicara niat, datangnya dari mana? Hati. Kalau bicara hati, urusannya akhlak. Nah di sini musonif cuma ngebahas secara ringkas. Pokoknya kalau mau jadi pelajar yang benar, belajarnya lillahi ta'ala. Udah segitu-gitunya. Perkara buat amar ma'ruf nahi mungkar segala macam udah dijelasin dah. Yang penting kita belajar, kita ngaji lillahi ta'ala. Oleh sebab itu ansyadda Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustadz Ruknul Islam. Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Ruknul Islam Al-Ma'rufu yang lebih dikenal dengan nama Adibil Mukhtar. Jadi namanya Adibul Mukhtar beliau ini. Beliau mengarang sebuah syair, syi'ron li nafsihi. Mengarang sebuah syair. Apa isi syairnya?
Inna tawadu'a min khisalil muttaqi. Sesungguhnya rendah hati itu adalah bagian dari akhlaknya orang yang bertakwa. Orang kalau rendah diri salah satu akhlak orang yang bertakwa. Jadi kalau mau tahu ciri-ciri orang yang bertakwa bagaimana sih? Pertama, rendah hati. Rendah hati. Itu paling pertama. Dia kagak menyombongkan ibadahnya. Dia kagak membicarakan ibadahnya. Kagak menunjukkan ibadahnya. Kagak pamer ibadahnya. Kagak haus pujian, kagak takut cacian. Dia ibadah aja udah. Itu orang bertakwa tuh, rendah hati aja. Orang mau bilang, lu sok banget sih lu, sholat pengen dilihat orang, sok banget sok paling depan, sok banget ngaji pengen dekat sama guru, sok banget sedekah paling banyak. Dia nggak peduli sama cacian, dan dia juga nggak peduli sama pujian. Hebat ya sholatnya, rajin banget jamaah mulu, ngajinya nggak pernah absen, zikirnya nggak pernah lewat, duha aja di masjid, tiap malam denger tahajud. Dia enggak peduli sama pujian, dia tetap rendah hati, ibadah, belajar, ngaji. Terserah apa kata orang, urusan dia cuman sama Allah. Jelas, itu orang yang bertakwa. Ciri pertamanya tawadu. Wabihit taki ilal ma'ali yartaki. Dengan sebab tawadu itulah orang yang bertakwa akan naik derajatnya. Jadi otomatis nih, wabihi, sebab dengan tawadu itulah attaki, orang yang bertakwa, ilal ma'ali yartaki, akan naik derajatnya. Jadi udah otomatis Allah yang angkat derajat orang bertakwa. Oh, kalau orang bertakwa itu sering banget disinggung sama Allah dalam Al-Quran. Pasti banyak banget ayat-ayat yang menyebutkan keutamaan orang bertakwa. Nah, Allah udah jamin derajatnya bakal naik. Di mana? Di dunia apa di akhirat? Di kedua-duanya. Kalau di dunia aja dia udah diangkat derajatnya sama Allah, bagaimana nanti di akhirat? Kita masih sibuk dengan hisab amal perbuatan. Orang yang bertakwa udah duluan dalam barisan para orang-orang soleh, para anbiya. Udah masuk surga duluan. Di dunianya dipuji orang, karena Allah yang ngangkat derajatnya. Kagak mandang lagi status sosial, kagak mandang lagi dia anak siapa, kagak mandang lagi dia berasal dari suku mana. Selama dia bertakwa, Allah angkat derajatnya. Ilal ma'ali yartaki. Ada tapinya nih. Wa minal ajaibi ajnun man huwa jahilun. Wa minal ajaibi, dan sebagian hal yang mengherankan, man huwa jahilun, yaitu orang yang bodoh. Jadi menurut Imam Adib Mukhtar, hal yang paling mengherankan di muka bumi ini adalah orang yang bodoh. Tapi kalau dipikir-pikir benar, orang bodoh bikin kita bingung. Kelakuannya aneh, tingkah lakunya aneh, kebiasaannya aneh. Karena kagak normal biasanya kalau orang bodoh. Kan kagak normal. Orang pintar, orang cerdas ngedengar azan dia sholat. Orang bodoh dengar azan dia main gaple. Aneh kagak? Aneh. Makanya menurut Imam Adibul Mukhtar, orang yang paling aneh itu adalah orang yang bodoh. Waktunya ngaji bukannya ngaji, malah nongkrong di kafe. Aneh. Tapi sekarang kadang kebalikannya. Yang nongkrong di kafe normal, yang ngaji malah disebut aneh.
Sekarang tuh datang dah di tempat keramaian, nggak pakai lepis, nggak pakai jaket, pakai sarung, pakai koko, malah kelihatannya aneh. Sekarang kembali, padahal menurut Imam Adi bil Mukhtar, orang yang aneh itu orang yang bodoh. Siapa yang bodoh? Yang kagak pernah hadir di majelis ilmu. Ya bagaimana dia mau pintar, hadir ke majelis ilmu aja kagak pernah. Cuman zaman kagak bohong. Sekarang kita orang yang ada di sini mungkin disebut aneh. Mungkin. Ya mungkin aja dong. Ngapain orang jam segini malah ngaji? Bisa jadi aneh loh. Masuk ke mall pakai sarung, pakai koko, aneh apa kagak? Aneh. Dibalikin, datang ke majelis ilmu pakai celana lepis, sobek-sobek, aneh apa kagak? Aneh. Jadi emang udah terbulak-balik. Enggak sesuai dengan porsinya, enggak sesuai dengan tempatnya. Semuanya itu ada tempatnya masing-masing, ada porsinya masing-masing. Fi halihi ahwa sa'idu amisyakiyu. Keadaan orang bodoh itu patut dipertanyakan. Ahwa sa'idu, apakah dia akan selamat? Amisyakiyu, atau dia akan celaka? Ini masih baik nih Imam Adi bil Mukhtar mempertanyakan keadaan orang bodoh. Apakah ahwa sa'idu, dia bakal selamat, dia bakal bahagia, amisyakiyu, atau dia bakal celaka? Secara kasat mata harusnya dia celaka, harusnya, karena dia bodoh, nggak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, ditabrak semua sama dia. Yang batil dibilang hak, yang salah dibilang benar, yang buruk dibilang baik. Harusnya celaka, tapi masih dipertanyakan keadaannya sama Imam Adi bil Mukhtar. Kemudian ditanya lagi, am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhuhu. Am kaifa yuhtamu umruhu, bagaimana ketika dia menghabiskan usianya, aw ruhuhu, atau ketika matinya nanti. Jadi orang bodoh ini harap-harap cemas, matinya bakal su'ul khotimah atau husnul khotimah. Patut dipertanyakan. Bahkan lebih parahnya lagi, falaiku bihi ayyakuna mutafakkiran fi halihi wa yakhafu min su'il khotimati. Seharusnya dia berpikir dengan keadaannya, apakah dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah atau tidak. Kenapa? La yadri kaifa yahtamu umruhu ayahtamu alal iman aw yahtamu alal kufri. Karena orang bodoh itu dia nggak tahu bakal mati dalam keadaan iman atau mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min dzalik. Kaifa yuhtamu bil iman aw yuhtamu alal kufri. Dia bakal mati dalam keadaan iman atau mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Orang bodoh itu gampang diiming-imingi sama sesuatu yang sifatnya kesenangan. Datang orang bawa duit 10 juta, tapi dengan syarat pindah agama. Orang kalau buta hati, haus, dia kering akan ilmu, kagak pernah hadir di dalam majlis, dia bakal lebih milih duit daripada mempertahankan keimanan. Itu bisa jadi. Makanya yang paling ditakutin sama Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad adalah salabil iman. Kenikmatan yang berupa tercabutnya keimanan. Itu nikmat paling buruk adalah dicabutnya keimanan. Siapa orang yang paling mudah tercabut keimanannya? Jahilun, orang yang bodoh. Paling gampang. Artis ada tuh yang
tar Islam, tar Kristen, tar Islam lagi, ada tuh. Artis tahun 90-an kalau nggak salah ya, ada tuh. Yang sebut ada, pokoknya ada aja. Tadinya Kristen, pacaran sama orang Islam, masuk Islam. Putus dari pacarnya yang beragama Islam, jadian sama orang kafir, masuk jadi kafir lagi. Jadi orang gampang banget mainin agama. Kenapa? Karena dia bodoh. Jelas ya. Nah, orang bodoh ini harap-harap cemas, matinya bakal su'ul khotimah apa kagak? Matinya dalam keadaan iman apa kagak? Patut dipertanyakan. Yauman nawa mutasafilun au murtaki. Ketika dia menghadapi kematian, mutasafilun, dia akan rugi atau dia akan beruntung. Hati-hati. Kalau mati dalam keadaan bodoh berarti mutasafil, dia rugi. Kalau dia meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, artinya pernah belajar, pernah ngaji, dia murtaki, dia beruntung, naik derajatnya. Di sini Imam Adi Bil Mukhtar fokus kepada sifat tawaduknya, karena tawadu adalah sebagian dari akhlaknya orang yang bertakwa. Nah, dari situ baru dah tuh dikupas. Orang bertakwa akan naik derajatnya, orang bertakwa bakal selamat, orang bertakwa bakal mati dalam keadaan husnul khotimah. Sebaliknya, orang yang bodoh matinya su'ul khotimah, mudah tercabut keimanannya dan lain-lainnya. Sifat yang selanjutnya, wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi maksusotun. Wal kibriya'u, dan rasa sombong, sifat sombong, li rabbina, hanya untuk Tuhan kita. Sifatun bihi maksusotun, yang mana sifat sombong tersebut adalah khusus bagi Tuhan kita. Jadi sombong itu sifat yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Asmaul Husna itu ada yang namanya Al-Mutakabbir. Ada tuh Al-Mutakabbir. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qaharul Wahhab Razaqul Fatahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul. Ada nggak tuh? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Ya Mutakabbir, zat yang maha sombong. Khusus nih buat Allah. Pantas nggak Allah sombong? Pantas. Ya pantas. Orang semuanya yang nyiptain Allah, semuanya yang nentuin Allah, kita apaan urusannya? Apa yang mau disombongin? Kagak ada. Jangankan sifatnya keduniaan, ibadah pun nggak pantas disombongin. Oh, gua mah sholat semalaman 100 rakaat, kagak pantas disombongin. Padahal itu urusan ibadah. Oh, gua mah tiap malam ngaji full, kagak pernah putus. Itu sifatnya ibadah, kagak boleh disombongin. Apalagi yang sifatnya duniawi, rumah gedong, mobil, 4 bini, 3, apaan yang mau disombongin? Bini bakal mati, rumah bakal hancur, mobil bakal rusak, kagak ada yang disombongin. Tapi Allah pantas dan memang berhak untuk sombong. Udah sifat Allah doang. Makhluk kagak boleh, kagak pantas buat sombong. Makanya ada satu bahasa gini, kesombongan itu ra'su dzunub. Sombong itu adalah pangkal dari segala dosa. Sombong, pangkal segala dosa. Jadi dari berbagai macam keburukan hati, sombong adalah pangkal dari segala macam dosa.
Nah, ulama yang ngomong kayak begini kagak sembarangan, berdasarkan dalil. Mana dalilnya? Lihat sejarah iblis ketika diperintahkan untuk tunduk kepada Nabi Adam. Kata Allah, wahai iblis, sujudlah engkau kepada Adam. Tapi apa jawaban iblis? Aba wastakbar. Aba, dia menolak, wastakbar, dan dia menyombongkan dirinya. Tahu kisahnya? Kenapa iblis sombong? Karena merasa terbuat dari api, lebih mulia, lebih kuat, lebih hebat dibandingkan dengan Nabi Adam yang tercipta dari tanah. Kenapa iblis merasa lebih mulia? Api bisa ngebakar, tanah diinjak-injak. Masa iblis harus sujud kepada Adam? Sombong iblis. Efek dari kesombongannya, iblis dilaknat oleh Allah. Makanya pantas kalau ada ulama yang mengatakan sombong itu ra'su dzunub, pangkal dari segala macam dosa. Jadi sebelum pelit, ria, ujub, sum'ah, sebelum yang lain-lainnya, sombong dulu. Yang Allah tampakkan dosanya, yang Allah tampakkan hukumannya, yaitu laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dalil apa? Kejadian iblis menyombongkan diri, kagak mau tunduk kepada Nabi Adam. Hati-hati. Di sini dijelasin lagi, wal kibriya, yang namanya kesombongan itu li rabbina sifatun bihi makhsusatun, adalah sifat yang dikhususkan untuk Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatajannabanha, maka jauhilah rasa sombong tersebut, wattaqi, dan bertakwalah engkau. Jauhi rasa sombong. Fatajannabanha, ini fil amr nih. Jauhi olehmu apa? Rasa sombong. Wattaqi, dan jadilah orang yang bertakwa. Dan gak usah sombong, gak usah. Kagak ada pantes-pantesnya sombong. Lanjut. Ini kita habisin nih pasal ini nih. Qala Abu Hanifata, Qala Abu Hanifata rahimahullahu li ashabihi azimu, pakai tasdid zotnya, azimu amaimakum wawasi'u akmamakum wa innama qala zalika li alla yustahoffa bil ilmi wa ahlihi, bil ilmi wa ahlihi. Itu Qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala li ashabihi,
Imam Abu Hanifah berkata kepada sahabat-sahabatnya. Ingat nih, Imam Abu Hanifah sahibul mazhab, yang punya madhab Hanafi, guru dari Imam Malik. Jadi Imam Abu Hanifah dulu, Imam Malik, Imam Syafi'i, terakhir Imam Ahmad bin Hambal. Imam Abu Hanifah ngajinya bareng sama Imam Abu Lais As-Samarqandi, bareng sama Imam Malik, bareng sama Imam Waki. Ini banyak nih angkatannya. Di antara semua ulama ketika itu, Imam Abu Hanifah paling nonjol dalam bidang fikih. Bayangin, golongan tabi'in loh. Ada Imam Sufyan As-Sauri ketika itu. Ada Imam Abu Lais juga. Semuanya jago hadis, semuanya jago Quran, semuanya jago fikih. Tapi Imam Abu Hanifah adalah permata di antara permata. Beliau yang paling muncul nih. Dan madhab beliau paling unik dibandingkan dengan Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Imam Asy-Syafi'i itu ketat, apik, rinci, hati-hati. Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah slow. Kita sama cewek yang bukan muhrim, kalau habis wudhu bersentuhan nggak batal. Nah itu modelnya tuh. Kita kalau misalnya kagak apal Fatihah, sholat pakai bacaan yang lain boleh. Nah, kalau Imam Syafi'i nggak begitu modelnya, kudu diapalin dulu. Wajib belajar baca Fatihah. Imam Abu Hanifah, faqra'u ma tayassaru min. Itu dalilnya. Baca olehmu yang menurut kamu mudah. Jadi kalau menurut kita yang paling gampang kulhu, sholat pakai kulhu aja udah cukup. Imam Abu Hanifah modelnya begitu. Nah, beliau ini adalah salah satu dari 4 imam madhab, dan beliau yang paling senior, jauh sebelum Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Abu Hanifah ngasih pesan ke sahabat-sahabatnya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Azimu amaimakum. Azimu, agungkanlah sorban-sorban kalian. Wawasi'u akmamakum, dan longgarkanlah lengan baju kalian. Jadi Imam Abu Hanifah isi perkataannya cuma segitu. Azimu amaimakum wawasi'u akmamakum. Agungkanlah, lebarkanlah sorban-sorban kalian, dan longgarkanlah lengan baju kalian. Maksudnya bagaimana sih? Nih maksudnya. Wa inna maqala zalika, Imam Abu Hanifah berkata seperti itu li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahlihi, agar ilmu dan ahli ilmu tidak diremehkan. Agar ilmu dan ahli ilmu tidak diremehkan. Nih, kalau ngajar, kalau ngaji, maksudnya Imam Abu Hanifah nih, pakai pakaian yang paling bagus. Intinya begitu. Nggak pakai sorban nggak apa-apa dah. Yang penting pakai baju yang bagus. Kenapa? Biar kita yang lagi ngaji kagak diremehin. Maksudnya begitu. Azimu amaimakum, lebarin tuh sorban-sorban kalian. Jadi kalau ngaji pakai sorban, wah kelihatannya gagah. Wawasi'u akmamakum, longgarin bajunya nih, lengan bajunya. Maksudnya apa? Kalau ngaji pakai sorban, pakai gamis, pakai imamah. Biar apa? Li ala yustakhofa bil ilmi wa ahlihi. Orang yang lagi belajar beserta ilmunya kagak diremehin. Jadi kita nih kalau ngaji pakai gamis, pakai sorban, pakai imamah, orang bakal ngelihat kita itu sebagai orang yang berwibawa. Orang bakal tunduk ngelihat kita. Tapi kalau misalnya datang ke majelis ilmu pakaian compang-camping, koko udah kusut, kain udah longgar, warna udah luntur, badan bau,
orang bakal ngeremehin. Makanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Makki itu pernah bilang, aku ini setiap mengajar dan belajar selalu menggunakan pakaian yang terbaik. Kenapa? Li khidmatil ilmi, sebagai bukti untuk khidmah kepada ilmu. Jadi Sayyid Muhammad tuh kalau ngajar nggak pernah tuh pakai baju-baju yang murah, nggak pernah. Pasti gamis, pakai imamah, pakai sifat mata. Lihat dah foto-foto beliau, pakai sifat mata, jenggotnya dirapihin, bajunya yang besar. Abis pakai gamis, pakai jubah lagi. Jadi double tuh biasanya. Gamis nih, ada jubah lagi tuh, tahu jubahnya ya? Pakai jubah lagi. Udah pakai imamah, pakai sorban lagi. Ngemuliain ilmu. Kenapa? Biar kagak direndahin sama orang. Ini sebenarnya sunnah loh, sebenarnya sunnah. Yang model kayak begini sebenarnya sunnah. Zayyinu, berhiaslah ketika kita hadir di dalam majelis ilmu. Ini sebenarnya sunnah. Kata Rasul yang bilang. Makanya Rasul itu sosok yang unik. Kalau sifatnya duniawi, Rasul pakai baju yang penuh dengan jahitan, penuh dengan tambelan maksudnya. Jadi udah bolong dijahit lagi. Tuh kapan Rasul pakai? Kalau dalam sehari-hari aja biasa, gaul, nongkrong, itu biasa Rasul. Tapi kalau yang sifatnya ukhrawi, Rasul itu paling wangi, paling sedap, paling bagus bajunya. Rasul kan imamahnya banyak dalam riwayat. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Menunjukkan bahwa Rasul ketika berkaitan dengan akhirat, Rasul pakaiannya enggak sembarangan, wangi, bersih. Lihat hadis-hadisnya dah. Dari Siti Aisyah, dari Ibn Abbas, dari Abdullah bin Umar. Hadis-hadis tentang pakaian Rasul bagus-bagus. Makanya Imam Abu Hanifah menganjurkan kalau datang ke majelis ilmu, pakai pakaianlah yang bagus, yang bisa mengangkat derajat kita. Enggak sembarangan jadi. Orang ngelihat kita tuh udah segen duluan dari pakaian. Ini dijelasin nih. Li'anna nadharon nasi ila libasi, karena pandangan manusia itu pada pakaiannya. Berapa banyak orang ketipu sama pakaian, padahal tong kosong nyari bunyinya. Ya, ada tuh yang begitu modelannya. Yang namanya orang berilmu kan harus rendah hati. Ya, rendah hati dalam sikapnya. Ingat, dalam sikapnya, bukan dalam berpenampilannya. Orang yang berilmu kan harus zuhud, jauh dari duniawi. Justru semakin kita berilmu, semakin kita memuliakan ilmu. Guru-guru kita, para habaib, para kiai, para masyayikh, para ustadz, pernah nggak kelihatan pakai bajunya yang nggak enak gitu, yang nggak pantas? Nggak pernah. Habaib lihat, mana habaib yang coremotan? Kagak ada. Kiai besar, mana kiai besar yang pakai sarung murah? Kagak ada. Kalau kita ngitung merek nih, ngitung merek paling murah kainnya Gope. Guru-guru kita tuh modelannya. Kenapa? Memuliakan ilmu. Sorbannya kagak ada, sorban yang begini 30 ribuan, kagak ada. 400.000, 700.000, sorban doang. Imamahnya cakep, gamisnya jutaan, memuliakan ilmu. Bukan sombong, bukan. Memuliakan ilmunya. Bukan masalah dia kagak tawadu, dia kagak zuhud, bukan begitu urusan, bukan. Sikap dan sifatnya tetap zuhud, tetap tawadu. Tapi ketika memuliakan ilmu, dipakailah pakaiannya paling bagus. Jelas maksudnya ya. Kayak Imam Abu Hanifah bilang gitu. Biar kita kagak direndahin, kagak diremehin. Nah, bagian terakhir nih. Wayan bagi li talibil ilmi, wayan bagi li talibil ilmi an
yuhassila, an yuhassila kitabal wasiyati, kitabal wasiyati allati katabaha, allati katabaha allati katabaha Abu Hanifata, Abu Hanifata li Yusufa, li Yusufa bin Khalidin As-Simti, As-Simti indar ruju'i, indar ruju'i ila ahlihi, ila ahlihi yajiduhu, yajiduhu man yatlubuhu, man yatlubuhu wa kana ustazuna, ustazuna asyaikhu al-imamu burhanul a'immati, burhanul a'immati aliyu, aliyu ibni, ibni Abi Bakrin, Abi Bakrin qaddasallahu, qaddasallahu ruhahu, ruhahu al-aziza amaroni, amaroni bikitabatihi, bikitabatihi indar ruju'i, indar ruju'i ila baladi, ila baladi wa katabtuhu, wa katabtuhu wala budda lil mudarrisi, lil mudarrisi wal mufti fi muamalatin nasi minhu, fi muamalatin nasi minhu. Gitu. Nasihat terakhir untuk kita para pelajar
Yan bagi li talibil ilmi ayyuhassila kitabal wasiyah. Sepatutnya, seharusnya bagi para penuntut ilmu ayyuhassila kitabal wasiyah, agar bisa mendapatkan kitab wasiat. Jadi udah sepantasnya nih bagi kita orang buat ngedapatin kitab wasiat. Kitab wasiatnya siapa? Allati katabaha Abu Hanifah, yang telah ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Untuk siapa? Li Yusufa bin Khalid As-Simti. Untuk Imam Khalid As-Simti, Imam Yusuf bin Khalid As-Simti. Siapa Yusuf bin Khalid As-Simti? Yusuf bin Khalid As-Simti ini adalah salah satu dari dua muridnya Imam Abu Hanifah yang masyhur. Imam Yusuf bin Khalid As-Simti adalah min ulama'il hadisi, salah satu dari ulama ahli hadis. Jadi Imam Abu Hanifah punya banyak murid. Salah satu murid yang paling menonjol adalah Imam Yusuf bin Khalid As-Simti. Beliau pakar hadis. Jadi di dalam kepalanya tuh hafal ratusan ribu hadis. Di dalam kepala Imam Yusuf bin Khalid As-Simti, beliau hafal tuh ratusan ribu hadis. Dan beliau adalah salah satu murid kesayangannya Imam Abu Hanifah. Saking sayangnya Imam Abu Hanifah kepada Imam Yusuf bin Khalid, Imam Abu Hanifah menuliskan wasiat khusus untuk Imam Yusuf bin Khalid. Jadi sampai sebegitunya nih, ada guru saking sayangnya ke murid, itu guru ngasih wasiat ke muridnya. Nah, kita pribadi udah nyari kitabnya, wasiat emas Imam Abu Hanifah. Susah. Kita nyari, udah ribet banget, udah nanya ke sana ke sini. Ujung-ujungnya Google. Kita cari, kita googling, isi wasiatnya sebenarnya sederhana. Nih yang kita print tadi. Ada tuh wasiat Imam Abu Hanifah kepada Yusuf bin Khalid As-Simti. Nah, isi wasiatnya bagaimana? Ntar dulu. Indar ruju'i ila ahlihi. Imam Abu Hanifah ngasih wasiat ini ketika Imam Yusuf bin Khalid pengen pulang ke keluarganya. Jadi pulang nih. Dia pulang, sebelum pulangnya dikasih dulu nih wasiat dari Imam Abu Hanifah kepada Imam Yusuf bin Khalid. Yajiduhu mayatlubuhu wa kana ustadzuna asy' al-imam burhanul a'imah Ali bin Abi Bakr qadasallahu ruhahu al-aziz amaroni bi kitabatihi indar ruju'i ila baladi. Bahkan sampai kata musonif nih, Ibrahim bin Ismail, guru saya yang bernama Ali bin Abi Bakar mengatakan saya harus mendapatkan catatan wasiatnya Imam Abu Hanifah kepada Imam Yusuf bin Khalid sebelum saya pulang kampung. Jadi ini pengarang kitab mengembara, belajar ke sono sini. Nah, salah satu gurunya Ibrahim bin Ismail adalah Ali bin Abi Bakar. Kata Imam Ali bin Abi Bakar kepada pengarang kitab Taklim, ente nggak boleh pulang dulu sebelum ente ngedapatin kitab wasiatnya Imam Abu Hanifah yang diberikan kepada Imam Yusuf bin Khalid. Sampai sebegitunya.
Saking susahnya dicari tuh kitab, saking langkanya. Padahal isi wasiatnya paling 5 atau 7 butir. Kemudian wakatabtuhu, akhirnya aku menuliskan wasiat Imam Abu Hanifah yang diberikan kepada muridnya Imam Yusuf. Jadi singkat cerita nih, pengarang kitab Taklim Syekh Ibrahim bin Ismail ngedapetin tuh wasiat Imam Abu Hanifah, ditulis ulang sama beliau. Ketika beliau menulis ulang, beliau mengatakan wala budda lil mudarrisi wal mufti fi muamalatin nasi minhu. Udah seharusnya bagi para pengajar bahkan mufti fi muamalatin nasi minhu untuk menerapkan wasiatnya Imam Abu Hanifah ketika berinteraksi pada masyarakat. Saking pentingnya. Apaan sih isinya? Nih, isi wasiatnya Imam Abu Hanifah kepada muridnya. 1. Jika kamu salah dalam berinteraksi dengan masyarakat, mereka akan jadi musuhmu. 1. Kalau kita salah berinteraksi dengan masyarakat, kita akan jadi musuh masyarakat. Tapi kalau kita baik dalam berinteraksi dengan masyarakat, masyarakat akan menjadi ibu bapak kita. 1 tuh. Jadi kalau kita salah dalam berinteraksi, itu kita bakal jadi musuh masyarakat. Tapi kalau kita baik dalam berinteraksi, masyarakat akan menjadi ibu bapak bagi kita. Artinya apa? Kita bakal disayang. Kita bakal disayang, kita bakal dirangkul, kita bakal dibayain juga. 1. Yang kedua, muliakanlah olehmu para ulama dan hormatilah para orang tua. Muliakanlah para ulama, hormatilah para orang tua, dekatilah orang awam, dan bergaullah dengan baik. Jadi nasihatnya sebenarnya sederhana, tapi buat dipraktekin rada-rada sedep, rada-rada gurih. Muliain ulama, hormati para orang tua, dekat sama orang awam, bergaul dengan orang yang baik. Sebenarnya dalam sehari-hari bisa aja kita lakuin, cuman kita suka kecolongan gitu doang. Jangan ngehina siapapun dan jangan membuka rahasia kepada siapapun. Terus sebaiknya kamu mengikuti kemauan masyarakat. Jadi ikuti nih kemauan masyarakat dengan sabar dan lapang dada. Sabar dan lapang dada. Ketika di masyarakat, berpenampilanlah yang baik dan perbanyak memakai minyak wangi. Oh, pakaian nih ujung-ujungnya. Jadi kudu berpenampilan baik di masyarakat dan kudu pakai minyak wangi biar menarik. Terus berbuat baiklah terhadap orang yang berbuat baik dan berbuat baiklah terhadap orang yang berbuat jelek. Buat baik kepada orang yang baik gak aneh. Berbuat baik terhadap orang yang berbuat jelek ke kita, tuh jadi PR. Ada orang baik ke kita, kita balas sama kebaikan, gak aneh. Ada orang yang jahat ke kita, kita balas pakai kebaikan, tuh keren. Tuh. Kemudian siapapun yang mendorongmu untuk bangkit, maka bangkitlah bersamanya. Jadi kalau ada orang
yang ngedorong kita, memotivasi kita untuk berbuat baik, ya udah ikutin. Kita berbuat baik bareng sama dia. Dan tolonglah siapapun yang meminta tolong. Tolonglah siapapun yang meminta tolong. Jadi di sini kalau ada orang yang minta tolong, jangan pandang kasta, jangan pandang status sosial, jangan pandang dia berasal dari mana, anaknya siapa, keluarganya siapa, bapaknya siapa, nggak usah. Selama ada yang minta tolong, tolong. Itu wasiatnya tuh. Kemudian jika engkau berbeda pendapat dengan orang lain, jangan berkomentar. Oh, nih di masyarakat nih, kita beda pendapat sama masyarakat, jangan banyak komentar. Tapi ada tapinya nih, ada tapinya. Kalau kita dimintai pendapat, baru keluarkan pendapat kita. Suatu saat masyarakat lebih memilih pendapat kita, tutup mulut. Paham maksudnya? Kita beda pendapat, jangan banyak komen. Ketika dimintai pendapat, keluarin pendapat kita. Dan masyarakat justru lebih mengikuti pendapat kita. Udah diam aja. Oh itu mah pendapat gue tuh. Wah tuh kan apa kata gue. Makanya kemarin gue gak banyak ngomong. Lu sih baik, gak usah udah. Selama masyarakat lebih memilih pendapat kita, justru kita disuruh diem. Udah adem aja. Ada yang nanya, jawab. Ada yang diminta pendapatnya, kasih pendapatnya. Ada yang minta nasihat, kasih nasihat. Udah segitu-gitu doang. Terakhir, perlakukan manusia sebagaimana engkau memperlakukan diri sendiri. Perlakukan manusia sebagaimana engkau memperlakukan diri sendiri. Kita kalau memperlakukan diri kita sendiri pastikan yang baik-baik dong. Kita jauhin mara bahaya, kita jauhin musibah, kita jaga diri kita rawat diri kita jaga kesehatan kita jaga iman kita. Pastikan begitu. Nah, perlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Jaga hatinya, jangan sakitin fisiknya, jangan singgung fisiknya, jangan sakitin fisiknya, jangan sakitin hatinya. Jaga sebagaimana kita menjaga diri sendiri. Itu wasiat ringkas yang diberikan Imam Abu Hanifah kepada murid kesayangannya yang bernama Yusuf bin Khalid. Ada yang bilang As-Simti, ada yang bilang As-Simani, beda-beda. Nah, pokoknya namanya Yusuf bin Khalid. Sampai pengarang kitab taklim sama gurunya yang bernama Imam Ali bin Abi Bakar nggak boleh pulang sebelum ngedapetin wasiat ini. Emang susah. Lagi kitabnya nggak nemu, Allahu a'lam, nggak tahu dah. Yang gimana modelnya nggak tahu. Kebanyakan biografinya, mazhabnya, gitu-gitu doang. Wasiatnya kita belum nemu. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wattabati alaihi wallahu a'lamu bishawab. Malam Selasa depan kita udah masuk ke pasal yang baru itu. Cara milih ilmu, cara milih guru, cara milih teman dan lain-lainnya dah. Pokoknya tuh dikasih tahu. Wallahu a'lamu bishawab. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ulamihi wa dhurriyyatihi wa qarabatil kiram, khususan ila muallifi wa syarih hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jamil anbiya'i wal mursalin wal khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in wat tabi'in wat tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi ajma'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wal qarabin khususan ibadikal fuqara ila rahmati al marhum al maghfurlah. Wa usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oh, Robiah. Al-Fatihah bil qabulnya buat teman kita, saudara kita, sepupu kita, anak kita, encing kita, ponakan kita yang kemarin ya, sebenarnya hari Ahad ya, tanggal 14 Februari milad yang ke 21 Rofi Dailami ibn Haji Adi Bashar ya, bin Haji Adi Bashar. Ulang tahun yang ke-21-nya ini semoga Allah jadikan anak yang semakin taat. Amin. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada orang tua, makin cinta ilmu, dimudahkan segala urusannya, berkah dunia akhiratnya, dikabulkan semua cita-citanya. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa asana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajmain. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mudiru ya Mu'in ya Rahimu ya Wadud ya Dzal Arsyil Majid ya Fa'alan lima yurid. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan. Allahumma iftah
aftah lana futuhal arifin, Allahumma aftah lana futuhal arifin, waj'alna min ibadika salihin. Allahumma ij'al Rafi Dailami bin Haji Ali Bashar ibnan muti'an solihan aliman rafi'an hafidhan mubarakan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.